Perkenalkan, saya Yuliani. Saya salah seorang staf pengajar di Politeknik Kalteks Riau, program studi D4 Teknik Elektronika, konsentrasi telekomunikasi. Saya alumni dari D3 Teknik Telekomunikasi Politeknik Kalteks Riau, D4 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan pendidikan S2 saya di Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada. 1 tahun di awal kelulusan D3 saya mendapat kesempatan untuk mengajar komputer kepada pemuda korban tsunami Aceh kerjasama Chevron dan USAID. Kemudian saya mengajar sebagai instruktur laboratorium di Politeknik Kalteks Riau. Di tahun 2017 saya diangkat menjadi seorang dosen, dan salah satu tridharma perguruan tinggi adalah pendidikan dan pengajaran. Visi saya sebagai seorang dosen dalam pengajaran yaitu berperan aktif dalam kegiatan menghasilkan lulusan yang memiliki akhlak mulia, pemikiran inovatif, kompetensi yang handal di bidang teknologi telekomunikasi, terutama bidang keahlian saya yaitu sistem komunikasi dan pengolahan sinyal multimedia. Di Politeknik Kalteks Riau, saya mengajar di D3 Teknik Telekomunikasi dan D4 Teknik Elektronika konsentrasi telekomunikasi pada mata kuliah sistem komunikasi kabel dan seluler, pengolahan sinyal multimedia, dan beberapa mata kuliah dasar telekomunikasi lainnya sesuai dengan bidang keahlian saya. Saya sangat termotivasi untuk terus mengembangkan sistem dan suasana pengajaran di bidang keahlian saya untuk mendukung industri 4.0 dan tentu saja sejalan dengan program PPKM. Beberapa upaya dan inovasi yang coba saya lakukan untuk pengembangan pengajaran antara lain, saya mengikuti beberapa pelatihan dan sertifikasi terkait keahlian saya untuk meningkatkan kompetensi. Update pengetahuan dan kebutuhan industri juga saya peroleh dengan mengikuti Asosiasi Perkumpulan Profesi Telekomunikasi Indonesia atau PPTSI, kemudian melakukan diskusi dengan beberapa perusahaan telekomunikasi seperti Net1, Sinergi IT-Com, Ericsson, Nextwave, dan Mitra Sinergi Aditam. Saya tuangkan dalam beberapa bahan ajar antara lain modul praktikum sistem komunikasi seluler, modul praktikum pengolahan sinyal multimedia, modul simulasi pemodelan, dan beberapa video ajar yang digunakan di lingkungan Politeknik Kalteks Riau. Sistem perkuliahan yang saya terapkan menggunakan sistem Student Centered Learning atau SCL dengan metode Problem Based Learning (PBL), Cooperative Learning, dan studi kasus. Topik tertentu di perkuliahan saya juga melibatkan praktisi pada sesi kuliah tamu. Program Alumni Connect juga saya coba inisialisasi sebagai wadah untuk alumni sharing pengetahuan dan keterampilan kepada adik tingkat. Beberapa topik praktikum secara langsung diadopsi dari industri telekomunikasi dengan mengacu kepada SKKRI yang berlaku. Seperti contohnya SKKRI nomor 637 tahun 2016 tentang optimalisasi jaringan seluler subsistem jaringan akses. Contoh materinya antara lain seperti Drive Tester dan RF Planning. Kemudian tahun ini saya dan tim juga sedang mengerjakan pengembangan skema Drive Tester Engineer di LSP P1 Politeknik Kalteks Riau sebagai langkah awal untuk pengembangan skema lainnya berbasis bidang telekomunikasi di Politeknik Kalteks Riau. Dalam kondisi pandemi saat ini, saya juga mensiasati transfer skill kepada mahasiswa dengan cara pembelajaran online melalui video pembelajaran, dan untuk praktikum menggunakan remote desktop software yang digunakan untuk meremote software-software yang ada di lab di Politeknik Kalteks Riau. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu praktikum sistem komunikasi seluler. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 6 program studi D4 Teknik Elektronika konsentrasi telekomunikasi. Sebelum mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diwajibkan lulus mata kuliah sistem komunikasi, praktikum sistem komunikasi, dan komunikasi terapan sebagai mata kuliah prasyarat.
ini hadir untuk memberikan pengetahuan, melatih keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang RF engineer sesuai dengan kebutuhan industri telekomunikasi. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilakukan dengan metode pembelajaran aktif dengan memperbanyak diskusi, praktek di lapangan, menggunakan software dan tools baik bersifat mandiri maupun berkelompok. Capaian pembelajaran mata kuliah ini juga mendukung dan berkontribusi pada pembelajaran program studi. Silabus, mata kuliah dan bahan ajar praktikum sistem komunikasi seluler disampaikan kepada mahasiswa di pertemuan awal dan juga diupdate di e-learning masing-masing sehingga bisa menjadi panduan dan informasi untuk mempersiapkan diri pada saat praktek maupun berdiskusi saat tatap muka. Setiap mahasiswa mendapatkan fasilitas satu komputer untuk proses perancangan dan analisa. Perangkat pengukuran di lapangan digunakan secara berkelompok yang terdiri dari masing-masing 4 orang sehingga mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman langsung dan real terhadap kondisi di lapangan. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah praktikum sistem komunikasi seluler adalah mahasiswa mampu merancang jaringan seluler menggunakan software EDX, signal processing, menggunakan ATOL, kemudian pengukuran kinerja jaringan seluler menggunakan software TEMS, analisis hasil pengukuran menggunakan software TEMS dan Webinfo, serta dapat mensimulasikan link budget untuk jaringan microwave menggunakan software Patros. Capaian pembelajaran atau learning outcomes dari mata kuliah ini adalah tercapainya kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang sarjana terapan elektronika, konsentrasi telekomunikasi dalam hal merancang, mengukur, menganalisis dan menganalisa jaringan seluler. Capaian pembelajaran mata kuliah ini tentunya mendukung dan berkontribusi pada capaian pembelajaran program studi yang terdiri dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus sebagai berikut. Mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa dengan 16 kali pertemuan yang diampu oleh seorang dosen dan 1 asisten instruktur laboratorium dengan 14 kali pertemuan materi, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. 14 kali pertemuan yang diberikan kepada mahasiswa memiliki beberapa komposisi materi yang berbeda. Di antaranya perancangan jaringan seluler menggunakan software EDX, signal processing itu untuk 3 kali pertemuan, kemudian perancangan jaringan seluler menggunakan software ATOL 3 kali pertemuan, kemudian 1 kali pertemuan untuk simulasi link budget menggunakan software Patros. Kemudian untuk pengukuran kinerja jaringan seluler 3G dan 4G itu dilakukan sebanyak 5 kali pertemuan dan proses analisanya menggunakan software TEMS dan Webinfo itu sebanyak 2 kali pertemuan. Mata kuliah ini menerapkan metode pembelajaran yang terpusat kepada mahasiswa yang biasa disebut dengan student centered learning. Metode pembelajaran yang dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah ini adalah ceramah, simulasi, studi kasus, cooperative learning, dan problem based learning. Untuk metode ceramah biasanya dilakukan di pertemuan pertama, setiap pertemuan 30 menit di awal pertemuan. Kemudian untuk ceramah dan simulasi itu untuk pertemuan 1 sampai 7, sedangkan studi kasus dan problem based learning serta cooperative learning dilaksanakan untuk pertemuan dari 8 sampai 12. Untuk pertemuan 13 sampai 14 menggunakan metode ceramah dan problem based learning. Metode asesmen yang dilakukan untuk menilai proses pembelajaran meliputi keaktifan dan diskusi di dalam lab, skill dalam penggunaan software dan perangkat, kemudian hasil praktikum, laporan, kemampuan dalam menganalisa, kemudian ujian berupa UTS dan UAS. Nilai akhir merupakan pengolahan dari komponen-komponen di atas secara proporsional sesuai dengan kompleksitas materi, dan hal ini semuanya disepakati dalam kontrak kuliah yang dilakukan di awal semester seperti hal berikut. Berikut cuplikan video pembelajaran mata kuliah praktikum sistem komunikasi seluler yang saya upload.
Untuk pertemuan ke-10 ini kita akan belajar melaksanakan sistem pengukuran kinerja jaringan, yaitu yang biasa disebut dengan lab test pada jaringan seluler dengan teknologi 3G ya. Setelah sebelumnya kami mencoba untuk merancang ya, sekarang kita akan coba mengukur bagaimana kinerja jaringan 3G. Ini capaian pembelajaran atau CP untuk mata kuliah praktik ini selalu saya ulang-ulang ini setiap kali pertemuan untuk meremind kita bahwa di akhir kuliah ini diharapkan adik-adik memiliki pengetahuan, keterampilan dan sifat kerja yang dibutuhkan dalam pekerjaan sesuai dengan kebutuhan industri. Apa detailnya? Yang pertama bisa merancang jaringan seluler menggunakan external, kemudian perancangan budget untuk microwave menggunakan software Petros, dan yang terakhir pengukuran dan analisa ya jaringan seluler untuk 3G dan 4G menggunakan perangkat test, TEMS dan info ya. Dari 3 capaian pembelajaran kita untuk mata kuliah ini, hari ini kita akan penuhi yang tujuan hari ini ya. Capaian pembelajarannya itu memiliki mahasiswa jadi memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pekerjaan pengukuran kinerja jaringan seluler 3G menggunakan perangkat software TEMS ya. Oke, ini tujuan yang akan kita capai bersama hari ini. Oke, adapun metode yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini ada 4 metode yang akan kita lakukan. Yang pertama nanti saya akan review sedikit tentang materinya ya. Walaupun sudah dapat di teori, kita akan review secara teknisnya. Kemudian nanti kita akan coba melakukan studi case ya. Kita akan langsung mencoba real melakukan pengukuran kinerja jaringan 3G di lapangan untuk di lingkungan PCR atau di lingkungan kampus kita. Kemudian nanti kalau ada permasalahan yang akan kita temui, kita akan lakukan problem basement. Kemudian nanti di akhir kita akan coba diskusi terhadap apa event-event yang ada ditemui selama melakukan pengukuran kinerja. Ini saya akan review sedikit tentang jaringan skema untuk melakukan jaringan 3G ya. Jadi kita ini BTS, kemudian ada MS ya. Ini tools yang akan kita gunakan. Yang pertama kita menggunakan MS atau mobile station yang digunakan dengan SIM sesuai dengan operator yang akan kita ukur ya. Kemudian nanti ada dongle ya, ini untuk license dari tab tersebut. Kemudian ada GPS. Ini biasanya digunakan untuk DT yang outdoor ya, yang di luar, sehingga bisa mengetahui posisi dari engineer tersebut. Kemudian kalau kita menggunakan kendaraan nanti kita butuh ada inverter. Oke. Ini tools yang akan kita gunakan hari ini. Ada yang mau ditanyakan tools-toolsnya dan fungsinya? Ya, silakan. Tadi kan Ibu mengatakan kalau di gratitas itu kita menggunakan GPS untuk algoritma. Kan kita ada yang gratitas juga, itu kok penggantinya kalau selain kita gunakan GPS? Nah, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau untuk DT order kita menggunakan GPS sebagai penanda dari posisi GPS-nya, tapi untuk check indoor kita tidak menggunakannya karena GPS tidak terbaca di indoor. Yang pertama. Yang kedua, nanti yang menggantikan fungsi GPS itu adalah si engineer sendiri, yaitu kalian saat ini kalian yang akan melakukan namanya pinpoint nanti ya, di bagian telephone disebut dengan pinpoint. Itu yang akan menentukan posisinya nanti. Jadi lakukan secara manual. Demikian ya. Terima kasih. Jadi setelah tadi kita mengetahui tools yang digunakan, fungsinya apa ya, kemudian dari parameter dari jaringan yang akan kita ukur apa, sekarang ini adalah rangka-rangka atau prosedur yang harus kita jalani kalau kita bertugas sebagai seorang test engineer. Yang pertama, kita harus menghubungkan peralatannya. Kalau dia order ada GPS, kemudian dongle sebagai license-nya, kemudian kita buka software-nya, kita buka workspace ya, workspace, kemudian kita aktifasi MS-nya atau equipment-nya, kita aktifkan. Setelah itu baru kita pilih kalau kita mau log di frekuensi tertentu atau di teknologi tertentu, kita log radio aksesnya. Kemudian kita buka peta. Ini yang bedakan, kalau dia outdoor dia menggunakan peta digital, tapi kalau dia indoor atau workspace dia menggunakan DENA ya. DENA nanti bisa kita dapatkan dari Motorola dan lain sebagainya, sehingga nanti dalam bentuk kita simpan dalam bentuk tab
Kemudian kita buka save file. Save file ini adalah database yang berisi tentang BTS yang ada di lingkungannya teman-teman. Kita lakukan pengukuran. Kalau di sini mungkin bukan baru. Jadi kemudian kita buka script, kita validasi scriptnya dan kita lakukan deploy di map atau di HEMA di mana kita berada. Ya, jadi kemudian kita record, kemudian kita jalankan scriptnya, kemudian kita berjalan di daerah yang akan kita ukur kualitas dari jaringannya. Ya, jadi nanti adik-adik akan coba nanti mengukur kualitas jaringan 3G di lingkungan Politeknik Kalteks Riau lantai 2. Kita akan coba berjalan, kita ukur sampai di sini. Setelah selesai di daerah yang akan kita lakukan pengujian, kita stop scriptnya dan kita stop recordnya. Ya, ini adalah prosedur yang akan kita jalankan sesuai dengan SOP-nya di perusahaan kalau kita akan melakukan DTI. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Cukup Bu. Paham? Paham Bu. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti saya akan coba demokan ya sebelum mendadak untuk melakukan. Silakan dilihat modulnya. Saya demokan sama bagaimana cara mengambil pengukuran. Toolsnya ini sudah saya konekkan ke laptop. Ya, ini yang contoh tampilan aplikasi Teams kita. Kemudian apa yang kita lakukan di sini? Silakan dilihat di modulnya. Kita aktifkan MS-nya ya. Ini sudah terdetek, kita aktifkan dengan menekan tombol centang di sini. Ya, terdengar ya suaranya. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Silakan. Kita apakan? Pilih activities. Ini kita klik dulu. Ya, kita klik alatnya, kemudian kita klik activities, kemudian kontrol tadi akses. Nah, kalau mau berlaku di frekuensi 3G, ini kita lock ya. Di sini klik kanan, kemudian kita lock. Kamu pilih 3G itu secara itu istilah komersilnya, tapi untuk ininya disebut dengan WCDMA. Ya, kalau mau kita lock itu aja boleh. Kita klikkan, oke. Setelah itu ini akan terlock ya di sini. Setelah kita lock teknologi 3G, apa yang kita lakukan? Tak makhluk. Di modulnya kita buka map. Kita lihat di sini map, klik ya. Kemudian ya ini masih mapnya dunia ya. Kita akan masukkan map tempat kita melakukan pengukuran. Berarti kalau kita mengukurnya di PCR sekarang ya di Politeknik, berarti kita ambil, kita cari di mana kita menyimpan file untuk denahnya ya, atau disebut dengan kompleks. Itu kan denah dari gedung PCR yang ada satu. Kita sekarang berarti berada di mana kita di sini ya? Sini nih, dari sini kita sekarang. Oke, ini denahnya. Kalau sudah, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah kita memasukkan script. Script ini yang akan memerintahkan si handphone ini untuk bekerja, baik dia menelpon, download, upload dan sebagainya. Ya, jadi sekarang caranya kita open scriptnya, file open, kita pilih scriptnya, di mana di sini sudah saya sediakan scriptnya. Untuk demo kali ini khusus saya buat untuk yang namanya shortcode. Ya, shortcode itu apa? Shortcode itu handphonenya kita perintahkan oleh script ini untuk melakukan panggilan secara singkat. Nah, secara singkat sesuai dengan script ini. Kemudian nanti di sini dia melakukan panggilan selama 2 detik, kemudian berhenti, kemudian menunggu lagi 10 detik dan lanjut seterusnya sampai berkali-kali ya, ulang seterusnya sampai proses DT selesai. Kalau script sudah kita masukkan, kemudian kita validasi, ya, kita cek kebenaran script kita ada masalah atau tidak. Ini no error, berarti tidak masalah. Kemudian nanti kita tinggal jalankan. Oke. Setelah itu kita kembali ke ini, ke map. Ya. Setelah settingan ini kelihatan ya, ini kelihatan berapa sel yang permanen cover ya, ISC-nya berapa, kemudian powernya berapa itu berubah tergantung pada kondisi, kemudian kualitasnya ini. Ya. Jadi nanti kalau udah segi warna, kalau dia merah, berarti masuk ke kategori tidak bagus ya. Kalau untuk ini hijau berarti baik.
setelah kita dapat ini, kita masukkan berjalan di area yang kita lanjutkan kemudian kita lakukan ini disebut dengan pinpoint tadi. Ya, di mana posisi kita, karena kita akan pinpoint untuk software ini mengukur parameter-parameter yang ada dan menyimpannya itu sesuai dengan posisi dari engine-nya. Kita lakukan seterusnya sampai selesai, gitu ya. Ada yang bertanyakan untuk saat ini? Bisa ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan untuk studi kasus kita hari ini, ya. Sekarang adik-adik saya tugaskan, ya, saya sebagai seorang supervisornya menugaskan adik-adik untuk menjadi seorang reference engineer, ya, lalu reference engineer dengan tugas hari ini silakan lakukan pengukuran kinerja jaringan 3G untuk lingkungan Politeknik Kalteks Riau per kelompok, ya, dengan metode, ya, ada kelompok yang melakukan skor, ada kelompok yang melakukan dengan longkol. Nanti dengan area yang berbeda-beda juga, sehingga nanti kita bisa compare hasilnya bagaimana. Oke, untuk prosedur nanti silakan yang pertama siapkan perizinannya, jadi nanti silakan dikondisikan mungkin hak perizinan sebagai rumah tangga, kemudian mendapatkan denah lokasi, yaitu denah dari Politeknik Kalteks Riau sudah saya upload di rekening masing-masing, silakan diambil, kemudian skrip juga, sudah saya siapkan. Kemudian terakhir lakukan pengukuran. Ya, rel mau melakukan pengukuran, silakan nanti dipersiapkan. Kemudian kita akan berjumpa di bawah sebelum kita melakukan perjalanan untuk mengukur daerah yang kita sepakati. Oke, paham untuk studi kasus kita hari ini? Oke, silakan dipersiapkan. Kita jumpa di bawah. Karena kan jauh oh udah ada nih close itu udah ini RSSP kok merah nih. Oh mungkin karena kena power itu tuh kehalangan sama di gedung-gedung ini makanya dia agak merah. Coba jalan aja lagi. Tapi sampai sini udah di stop record dulu kan. Nah ini hasilnya. Kalau video ini kan kita bisa melihat kualitas sama tegangannya. Gaya. Iya ada. Kualitasnya bagus tuh berarti ya karena hijau kan indikatornya. SCP-nya juga bagus. Terus berarti di sini selnya itu yang pada sel 71. Pada sel 71. Itu juga sempat kualitasnya kurang bagus loh. Itu karena apa? Itu pada sel 23 ya. Ini karena interferensi nggak sih? Biasanya kalau ada noise juga itu mempengaruhi kualitas dari jaringannya kan. Itu seperti gangguan gitu. Noise ya. Tapi di titik kita sekarang nih bagus sih. Kualitas sama dayanya ya. Hijau. Bagaimana tadi? Ada masalah yang dialami? Ada Bu. Ada Bu, masalah mungkin karena apa sinyalnya merah kan, mungkin karena towernya kena tutupan gedung juga. Di daerah mana tadi? Katakan nanti Dekat dua. ruang. Oh iya. Jadi tapi secara umum tadi bisa ya, bisa melakukan. Bisa. Kemudian sinyal yang diterima untuk di 3G tadi bagaimana? Sebagian besar lebih banyak bagusnya atau banyak yang kualitasnya jelek? Lebih banyak bagusnya, Bu. Banyak bagus ya. Iya. Berarti untuk pertemuan ini sudah tercapai ya tujuan kita, bagaimana tadi cara kita melakukan, terus sering analisa juga, tadi sempat ada masalah juga, sempat kalian diskusi juga tadi ya masalahnya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Nanti silakan dibuat laporannya ya, dibuat laporannya dari hasil tadi, termasuk tadi permasalahan yang kita temukan di lapangan. Hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Demikianlah video pernyataan diri unjuk kerja Sri Dharma Perguruan Tinggi saya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.